Harga cabai rawit merah mengalami lonjakan yang signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Tercatat pada Senin 13 Januari 2025, panel Badan Pangan mencatat harga cabai rawit merah naik Rp60 ke harga Rp74.260 per kilogram. Dan cabai merah keriting naik Rp450 ke Rp50.610 per kilogram. Menanggapi hal ini, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian Andi Muhammad Idil Fitri mengungkapkan meskipun harga di tingkat konsumen dan petani meningkat tajam, neraca ketersediaan cabai nasional sebenarnya masih dalam kondisi surplus. Muhammad Idil menyebutkan cuaca ekstrim menjadi biang kerok utama kenaikan harga cabai. Beberapa wilayah sentra produksi seperti Wajo, Sidrap, Sukabumi, dan Temanggung mengalami banjir yang merusak hingga 70 hingga 80% lahan pertanian. Serangan organisme pengganggu tanaman juga menjadi tantangan besar cabai yang sangat rentan terhadap cuaca dan serangan organisme pengganggu tanaman. Ia juga menyebut harga jual rendah yang sempat terjadi sebelumnya menyebabkan banyak petani tidak merawat tanamannya yang siap panen. Beberapa petani bahkan beralih ke komoditas lain, terutama petani baru yang kurang terbiasa menanam cabai rawit. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO mencatat penjualan mobil nasional tahun 2024 tercatat hanya 865.723 unit secara wholesale atau turun 13,9% secara tahunan. Tak hanya itu, penjualan retail juga turun 10,9% secara tahunan menjadi 889.680 unit secara retail sales. Dari jumlah tersebut, Toyota menjadi merek terlaris dengan penjualan mencapai 293.788 unit atau menguasai 33% pasar nasional. Angka itu jauh lebih kecil dibandingkan pencapaian di periode serupa yang sebesar 325.395 unit. Posisi kedua diisi oleh Daihatsu yang berhasil melepas 168.263 unit ke pelanggan atau 18,9% total pasar di 2024. Kemudian Honda menguasai peringkat ketiga diikuti Mitsubishi Motors dan Suzuki. Catatan menarik adalah Wuling berhasil meraih posisi 8 dari sebelumnya hanya di peringkat 10. Pabrikan asal China itu mengirim 25.067 unit ke pelanggan. Pengusaha menyatakan industri tekstil dalam negeri digempur habis-habisan oleh barang impor. Akibatnya banyak perusahaan terpaksa gulung tikar karena gempuran impor. Ketua Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Retma Gita Wirawasta, menyebutkan, data asosiasi per 2023 mencatat terdapat kebutuhan konsumsi garmen domestik yang mencapai 2,26 juta ton. Artinya jika total kebutuhan garmen dikalikan dengan nilai tambah tadi, nilai ekonomi industri tekstil bisa mencapai 235 triliun rupiah. Kontribusi pajak dari industri tekstil juga signifikan dengan PPN sebesar 11% saja. Retma memperkirakan pemerintah bisa mengumpulkan hingga 25 triliun rupiah per tahun. Namun potensi ini menemui jalan buntu akibat masuknya barang impor dan selundupan, terutama pada produk kain dan garmen. Hal ini berdampak langsung pada sektor benang dan polister yang kini mengalami penurunan kapasitas produksi. IMF memperkirakan pertumbuhan global yang stabil pada 2025. Pertumbuhan yang lebih stabil dibarengi dengan adanya tren disinflasi. Managing Director IMF Kristalina Georgieva mengatakan, perekonomian Amerika Serikat berjalan sedikit lebih baik dari yang diharapkan. Namun dia mengingatkan ketidakpastian masih tinggi, terutama mengenai kebijakan perdagangan dari pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump. Kebijakan ini dikhawatirkan menambah hambatan yang dihadapi ekonomi global dan mendorong suku bunga jangka panjang lebih tinggi. Sementara itu, IMF melihat tekanan deflasi dan tantangan berkelanjutan dengan permintaan domestik akan menjadi sentimen utama China pada tahun ini. Lalu negara-negara berpendapatan rendah, meskipun ada upaya reformasi, akan beberapa dalam posisi di mana guncangan baru apapun akan berdampak cukup negatif. Namun Kristalina memastikan suku bunga yang lebih tinggi yang diperlukan untuk memerangi inflasi bukan mendorong ekonomi global ke dalam resesi. Surplus neraca perdagangan China pada Desember 2024 mencatatkan rekor baru mencapai 104,84 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.700 triliun rupiah.
Angka ini melampaui ekspektasi pasar yang sebelumnya memproyeksikan surplus sebesar 100 miliar dolar Amerika Serikat. Ekspor China naik tajam 10,7% secara tahunan, lebih tinggi dari ekspektasi pasar 7,3%. Lonjakan ini terjadi karena pelaku bisnis mempercepat pengiriman ke Amerika Serikat sebelum tarif impor tinggi diberlakukan oleh Presiden terpilih Donald Trump. Sementara itu, impor China juga mencatatkan pertumbuhan 1% pada Desember, melampaui ekspektasi pasar yang sebelumnya memperkirakan penurunan 1,5%. Stimulus ekonomi dari Beijing di awal tahun ini diprediksi akan mendukung permintaan domestik yang lebih kuat.